Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan terhadap korupsi dan praktiknya. Korupsi ialah seorang pejabat atau seorang pembangun kepercayaan perbuatan yang secara bertentangan dengan hukum secara keliru menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya ada contoh bentuk korupsi yang biasa terjadi di masyarakat. Yang pertama, setiap diberi amanat untuk membeli sesuatu, banyak orang menyepelekan uang kembalian yang pada akhirnya tidak dikembalikan. Kebiasaan ini bisa terjadi di lingkup keluarga. Hal ini dapat terjadi karena orang tua kurang perhitungan terhadap anaknya, karena mungkin uang nilainya tidak seberapa. Namun peran orang tua di sini sangat penting untuk mendidik anak belajar bertanggung jawab dari hal-hal kecil dan dari sejak dini. Yang kedua, memakai benda milik bersama untuk kepentingan pribadi tanpa diketahui oleh orang lain. Ketika seseorang diberi amanah untuk merawat benda atau barang yang milik bersama, hal tersebut sering kita jumpai di kalangan remaja seperti kita ini. Contohnya, ketika seseorang menjabat menjadi sekretaris kelas dan diberi tugas untuk membawa alat-alat tulis kelas, tapi tanpa sepengetahuan orang lain, ia menggunakan alat-alat tulis tersebut untuk kepentingan pribadinya. Bahkan sesepele dan semurah bolpen atau spidol pun, jika barang ini milik bersama dan digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa diketahui oleh orang lain, maka hal tersebut sudah termasuk ke dalam korupsi, karena bagaimanapun juga yang kalian lakukan itu sudah mengurangi nilai barang yang dimaksud. Ketiga adalah kebiasaan terlambat. Mungkin terlambat sudah sering sekali didengar oleh masyarakat Indonesia. Terlambat mungkin hal yang sepele, namun hal tersebut termasuk ke dalam bentuk korupsi waktu. Banyak orang yang sering melakukan kebiasaan terlambat ini dengan berbagai alasan, seperti terlambat ke sekolah, terlambat kuliah, terlambat kerja, atau terlambat yang lain. Terlambat ini dapat merugikan banyak pihak, sehingga kebiasaan terlambat ini harus segera dihapuskan, karena ini termasuk ke dalam korupsi terhadap waktu. Yang keempat adalah nepotisme. Kita seringkali memanfaatkan jabatan dan hubungan kekeluargaan untuk memudahkan sesuatu. Salah satu contoh dari nepotisme ini biasanya sering terjadi saat pendaftaran sekolah murid baru. Banyak orang tua yang meminta bantuan keluarga, teman, atau tetangga yang punya jabatan di sekolah atau universitas bergengsi demi anaknya bisa masuk ke sana. Tidak hanya uang sebagai bayarannya, tetapi sekadar bikisan buah atau oleh-oleh dari kampung halaman itu juga termasuk bibit korupsi. Yang kelima, saat ditilang. Seringkali banyak orang lebih memilih membayar uang damai daripada harus ke persidangan. Padahal tanpa disadari, hal tersebut termasuk ke dalam tindakan korupsi terkait suap menyuap. Pencegahan anti korupsi dapat dilakukan dengan menunjukkan sikap dan moral anti korupsi, dengan menjadikan pribadi yang berintegrasi. Nilai-nilai anti korupsi antara lain, yang pertama, ialah sikap jujur. Sikap jujur dapat diartikan dengan lurus hati, tidak curang dan juga tidak berbohong. Contohnya dengan tidak mencontek stat ujian dan tidak memanipulasi daftar hadir. Sikap selanjutnya ialah sikap disiplin. Disiplin merupakan kunci dari keberhasilan. Disiplin dapat membuat kita mencapai tujuan hidup dalam waktu yang lebih efisien dan dapat memperoleh hasil belajar yang lebih maksimal. Sikap selanjutnya ialah tanggung jawab. Merupakan suatu sikap yang timbul dari dalam diri sendiri untuk melakukan kewajiban, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia. Sikap selanjutnya dalam pencegahan anti korupsi adalah sikap adil. Sikap adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan juga tidak memihak. Sikap selanjutnya adalah berani. Sikap berani merupakan karakter kuat dalam menyatakan kebenaran, mengakui kesalahan, bertanggung jawab, dan menolak kebatilan. Sikap selanjutnya ialah sikap peduli. Peduli merupakan pribadi yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan peduli pada sekitar. Poin selanjutnya dalam upaya pencegahan anti korupsi ialah kerja keras. Individu yang bekerja keras akan mengerjakan tanggung jawabnya
tanpa mengenal lelah dan tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai. Poin selanjutnya adalah sederhana. Individu yang memiliki sifat ini akan menyadari segala kebutuhannya dan berupaya untuk memenuhi segala kebutuhannya. Selanjutnya mandiri. Mandiri itu tidak bergantung pada orang lain. Individu yang memiliki sifat mandiri adalah orang yang dapat diandalkan, bertanggung jawab atas tugasnya, dan memiliki pemikiran dan tujuannya memiliki nilai yang jelas.